Halo, salam akademia. Di video kali ini saya akan memberikan pelajaran dan tips dan trik bagi teman-teman yang sedang meneliti bagaimana membuat analisis deskriptif dari hasil kuesioner yang teman-teman sudah sebarkan, sudah share, bisa melalui manual maupun bisa melalui online gitu ya, menggunakan Google Form atau Microsoft Form. Dan di layar kaca teman-teman sekalian, di sini sudah ada satu set data. Di sini saya menyebarkan kuesioner menggunakan Microsoft Form dan hasilnya sudah saya analisis, teman-teman sekalian. Sudah saya kategorikan jenis kelamin, status, usia, pendidikan, CO1, kemudian ada CO2, dan hasil ini didapat dari sini, teman-teman, di mana saya menyebarkan menggunakan Microsoft Form, kemudian eh, maka akan keluar dari sisi profil respondennya, kemudian per variabelnya ditinjau dari beberapa indikator. Nah, kemudian setelah sudah selesai menyebarkan kuesioner secara online, hal yang selanjutnya kita lakukan, kita open in Excel, maka nanti kita bisa olah data sesuai sama kategorinya. Ya, di sini saya bagi ada jenis kelamin, status, usia, pendidikan, walaupun ada banyak variabel yang tadi saya teliti. Di sini total ada 208 responden, ada satu 2 3, ada kurang lebih ada 3 4 variabel yang saya teliti. Kemudian di sini di contoh kali ini saya hanya memberikan satu variabel. Dan harapannya setelah video ini selesai, teman-teman bisa mempraktekannya dan uh, bisa membantu teman-teman yang sedang meneliti pada saat ini. Nah, ini sudah ada data di Excel. Kemudian bagaimana kita mengolah datanya dan bisa nantinya kita menganalisis menggunakan SPSS. Teman-teman silakan buka SPSS-nya, maka akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya data yang kita sudah peroleh dari Excel ini kita blok ke bawah, kemudian kita pindahkan ke Excel. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya, kita klik variabel view untuk penamaan dan merapikan data yang sudah kita input di SPSS. Kita berikan nama karena di sini namanya masih belum ada. Di sini kita tulis saja JK jenis kelamin, di sini usia, em, pendidikan, ya, jenis kelamin, usia pendidik, eh, status, sorry. Status, usia, pendidikan. CO1, CO2, CO3. Ya. Jenis kelamin, status, usia, dan pendidikan. Di sini kita desimalnya kita jadikan 0, 0, 0. Oke, di sini kita pilih skill. Ada eh, menggunakan skala Likert yang CO1, CO2, CO3. Jadi setiap variabel saya berikan skala Likert sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Maka akan keluar seperti ini. Nah, kemudian untuk kita membuat analisis deskriptif menggunakan SPSS, teman-teman bisa klik Analyze, kita klik Deskriptif, kemudian kita klik Deskriptif. Nah, pindahkan tiga indikator ini ke bagian kolom sebelah kanan, variabel, kemudian kita klik OK, maka akan keluar ini. Nah, dari sini nanti kita pindahkan ke dalam Word, ini misalkan kita pindahkan ke dalam Word, sorry, copy, Oke, dari sini juga kita bisa langsung deskripsikan bahwasannya kalau kita lihat dari hasil deskriptif statistik ini, kita bisa mengambil pembahasan, kita menganalisis bahwasannya kalau kita lihat dari min, CO3 atau indikator nomor 3 memiliki min yang tertinggi. Hal ini bisa berdampak pada ke depan perusahaan cukup untuk mempertahankan indikator nomor 3 ini karena dia bisa dikatakan mewakili variabel karena mempunyai min yang tertinggi. Secara implikasi dia cukup atau perusahaan cukup mempertahankan indikator ini. Nah, secara saran, kalau kita lihat min yang terendah yaitu CO nomor 1 atau indikator nomor 1. Diharapkan ke depan perusahaan atau si objek penelitian ini ataupun misalnya sekolah atau organisasi diharapkan bisa meningkatkan
indikator nomor satu ini karena mempunyai mean yang paling rendah. Kemudian kalau ditinjau dari responden, bagaimana? Kita balik lagi ke SPSS, kemudian kita klik analyze, descriptive statistik, kita pilih frequencies. Di sini profil respondennya kita pilih ke kanan, kita klik OK. Maka akan keluar per statistik jenis kelamin, status usia dan pendidikan. Kalau kita lihat total respondennya 208, kemudian secara persentase berapa? Di sini 95% bagi yang belum menikah, yang menikah 4,8%, secara usia pun persentasenya juga udah ada, pendidikan pun sama demikian. Nah, kalau kita hitung di Excel pastinya membutuhkan waktu karena kita harus hitung manual. Namun di SPSS ini bisa sangat membantu Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang meneliti. Di sini kita tinggal sama. Di sini kita tinggal copy, kita pindahkan ke Word. Jenis kelamin, status, usia, jenis kelamin, status belum. Oke, jenis kelamin, status, dan pendidikan di sini. Oke, di sini udah kita pindahkan, kemudian kita tinggal deskripsikan khususnya di bagian bab 4. Oke, terima kasih teman-teman akademia telah menonton di video saya kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang meneliti. Dan salam akademia.